Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pelaksana, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf pegawai dan karyawan, serta seluruh siswa-siswi TK, SD, SMP, SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tak henti-hentinya memberikan limpahan berkat dan rahmat sehingga pada hari ini 10 November 2020, kita dapat merayakan Hari Pahlawan secara virtual dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, serta siswa-siswi yang berbahagia, tepat 75 tahun yang lalu, seluruh pemuda-pemudi Indonesia mencurahkan seluruh pikiran, tindakan, dan gerakan perjuangan kolektif, sehingga saat ini kita semua bisa hidup di bumi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, bangsa yang menyadari tugas sejarahnya untuk menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Adapun maksud memperingati Hari Pahlawan adalah mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dan pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan tujuan untuk membangun ingatan kolektif, menggerakkan kesabaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh nilai-nilai kepahlawanan, dan meningkatkan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, marilah kita mengikuti upacara dengan hikmat. Tertib acara. Upacara memperingati Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2020. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Seluruhnya, istirahat. Itu Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. kepada pembina upacara, hormat, tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pada pemimpin. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan, cepat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan.
Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Bendera, siap. Nomor panah. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 2 langkah belakang. Jalan. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Jalan cepat. Gerak. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara diiringi lagu Hening Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, mari kita mengheningkan cipta sejenak. Hening Cipta dimulai. Dengan
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh seorang siswa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, ikrar di tempat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara, para peserta upacara yang berbahagia. Yang saya hormati, Badan Pengurus Yayasan, Direktur Pelaksana, orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta para peserta didik yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 10 November, kita semua dapat memperingati Hari Pahlawan di tahun 2020 ini. Sejarah perjuangan bangsa dan negara Indonesia menunjukkan bahwa untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diperlukan perjuangan panjang. NKRI tidak akan berdiri menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan terhormat seperti saat ini tanpa perjuangan para pejuang, pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, pikiran, serta hartanya. Sejarah bangsa dan negara Indonesia mencatat perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan NKRI membutuhkan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat, komitmen para
pendiri bangsa, dan para pahlawan. Untuk mempersatukan bangsa ini, melahirkan sikap kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, serta menguatkan memori kolektif bangsa pada saat itu, supaya berani bertindak nyata untuk melawan penjajahan dan ketertindasan akibat kolonialisme dan imperialisme. Sikap kepahlawanan merupakan sebuah perwujudan tindakan dan pengorbanan yang penuh militansi. Sikap kesetiakawanan sosial adalah perwujudan dari kepekaan sosial. Kita harus memaknai semua itu bukan hanya sekedar ungkapan saja, tetapi harus dijadikan sebagai kekuatan moral yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara-saudara para peserta upacara yang berbahagia, usia kemerdekaan Indonesia saat ini telah menginjak 75 tahun, dan tahun ini kita mengalami hal yang tidak mudah dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Kita memasuki masa new normal, di mana kita harus lebih memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan pekerjaan ataupun pembelajaran secara jarak jauh atau online. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, dan kita melihat munculnya para pahlawan pejuang COVID-19 yang ada di garda depan, yaitu para dokter, perawat yang telah banyak gugur juga karena perjuangan mereka menolong para pasien yang terinfeksi virus ini. Para aparat keamanan dan juga di dalam keluarga, ada orang tua, papa, mama yang menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan berbagai cara agar terhindar dari COVID-19 ini. Kita sangat menghargai perjuangan dan pengorbanan mereka. Mari Bapak Ibu guru, karyawan, dan para siswa yang kami kasihi, kita hargai perjuangan mereka. Mereka semua telah menjadi pahlawan bagi kita di zaman ini. Saya mengajak kita semua juga dapat menjadi bagian dari mereka sebagai pejuang-pejuang di masa new normal ini. Patuhi protokol kesehatan, belajar dan bekerja dengan giat demi masa depan NKRI ini. Karena kita adalah para penerus perjuangan pahlawan bagi negara ini. Kita adalah pilar-pilar masa depan bangsa dan negara Indonesia. Terus berjuang dalam menghadapi kehidupan dan pandemi ini dengan tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Lakukan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Gunakan waktu kita yang singkat ini dengan baik, sehingga kita akan menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih atas perjuangan para pahlawan bangsa dan negara ini. Juga bagi kita semua yang terus berusaha meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Semoga Tuhan selalu membimbing serta memberkati kita semua dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Melalui cipta, rasa, karsa untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Demikian amanat saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu wajib Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur.
sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Pembacaan doa oleh seorang siswa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari yang lalu sampai hari ini. Kami mohon ya Tuhan, perlindungan sejati dari Engkau kepada semua kepala sekolah, guru, karyawan, pegawai, siswa dan orang tua Sekolah Kristen Kalam Kudus. Hari ini kami melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami bangga Tuhan memberi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur atas hati yang rela berkorban yang Engkau berikan kepada mereka demi kemerdekaan dan kemajuan negara kami dari penjajahan, yang harus kami amalkan dan tanamkan dalam hati. Dan berkati juga pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan semua jajarannya dari pusat hingga daerah. Dan berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia, dari pandemi COVID-19 yang melanda agar cepat berlalu dan pulih seperti semula. Dalam kesempatan
Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter, perawat, para medis yang sudah mendedikasikan diri untuk negara, terutama di masa pandemi COVID-19, yang senantiasa mereka berjuang di garda terdepan untuk mengantisipasi pasien yang terdampak COVID-19. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, panjang umur, supaya mereka bisa sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Demikianlah upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswi yang kami sayangi, kepada seluruh orang tua yang kami kasihi, dan kepada seluruh guru, pegawai, staf, dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang kami banggakan. Semoga semangat pahlawan dapat kita hidupi sebagai bentuk rasa kebangsaan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati.